Assalamualaikum, saya Putri Zahra. Kita akan membahas tentang filsafat pendidikan. Kita akan membahas pengertian, penalaran, dan konsep, terutama di filsafat pendidikan matematika itu sendiri. Untuk bagian pertama, kita akan membahas pengertian dan lingkup filsafat. Di sini, dalam pengertian filsafat pendidikan matematika mempertahankan dua konsep, yaitu pertanyaan mendasar terkait matematika dan proses belajar mengajar matematika, dan prinsip filosofi di aspek epistemologi, etika, dan estetika. Lingkup filsafat pendidikan matematika itu sendiri menyakup hakikat matematika, tujuan pendidikan matematika, metodologi, epistemologi, dan peran matematika dalam perkembangan manusia itu sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang penalaran, logika, dan kriteria kebenaran. Di sini kita akan membahas tentang penalaran relasional, logika menurut Wittgenstein, dan kriteria kebenaran. Penalaran relasional berdasarkan artikel yang telah dibaca. Di sini kita membagi dengan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu penalaran relasional itu berdasarkan apabila jenis relasi itu terjadi dalam tugas matematika. Besaran yang didapat itu bukan satu-satunya sifat penting dalam bilangan. Peran perbedaan individu itu penting dalam pembelajaran matematika. Kompleksitas keterampilan itu ada juga dalam matematika. Kemudian implikasi untuk penelitian dan juga pembelajaran itu juga ada pada penalaran relasional yang hadir di pembelajaran matematika. Selanjutnya kita akan membahas tentang logika matematika. Pada kali ini kita akan membahas logika matematika menurut Wittgenstein berdasarkan artikel Suyetno tahun 2013, di mana Wittgenstein mengatakan bahwasanya logika matematika itu adalah hakikat kebenaran, di mana logika juga matematika menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana logika matematika itu adalah tata permainan bahasa yang dikonstruksikan oleh kegiatan manusia dan juga hasil pembelajaran manusia sendiri. Selanjutnya kita akan membahas kriteria kebenaran. Di sini berdasarkan artikel Bahtiar tahun 2017 mengatakan bahwasannya kebenaran dalam matematika itu adalah definisi atau persyaratan yang menentukan makna dari term-term yang telah ada. Kebenaran matematika itu semata-mata ditunjukkan dengan analisis yang terkandung dalam termnya yang menggunakan logika secara a priori, di mana logika-logika tersebut itu memiliki alasan yang logis atau a priori itu sendiri secara logis terbukti secara eksperimental. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep filsuf dalam ilmu matematika. Berdasarkan artikel, kita mendapatkan alasan bahwa Aristoteles itu memiliki peran penting dalam konsep silogisme, dan Euclid memiliki peran penting dalam konsep geometri, dan John Locke itu memiliki peran penting di ilmu matematika tentang epistemologinya. Tidak hanya itu, matematika kalau kita bahas tentang konsep filsuf, dia mengungkapkan bahwasanya pengetahuan baru yang terjadi di proses mental a priori disebut dengan konstruksi, di mana para matematikawan itu berada atau bertindak dengan contoh-contoh yang diberikan, mengikuti aturan yang implisit dalam intuisi yang murni. Itu menurut Mahmud Tedi dalam artikelnya. Masih dalam konsep filsuf, ketidaksetujuan terhadap geometri dan Euclid oleh banyak pihak dan filsafat terhadap matematika itu melibatkan perdebatan seputar sifat kebenaran matematika itu diterima atau ditolak terhadap geometri dan Euclid. Dipahami bahwasannya hasil dari perspektif ini masing-masing filsuf terhadap sifat dasar dan kebenaran matematika dan hubungan dengan dunia fisik. Berdasarkan artikel Kurah. Ke Belanda bersama Kikan, pulangnya bertemu Anya. Cukup sekian materi saya sampaikan, silahkan kerjakan soalnya. Adik-adik bisa langsung scan link yang ada di sini. Nanti bakal ada sedikit cuplikan untuk mengakses soal dan mengerjakan soal secara mandiri. Selamat mencoba!